itu. Jadi harus ada data kuantitatif. Harus ada data kuantitatif. Ini kan tidak ada data kuantitatif sama sekali. Hanya satu ini hanya beberapa siswa yang saja yang aktif ini kan bisa ngarang. Jadi harus ditunjuk indikator keaktifan itu apa. Misalnya mau bertanya, mau menanggapi teman, ya toh, mau berbeda pendapat dengan teman, mau maju ke depan. Nah, indikator keaktifan itu apa? Lalu itu yang akan dilihat di kelas. Yang bertanya berapa orang, dalam kurung sekian persen. Yang mau maju ke depan berapa orang, dalam kurung sekian persen. Ya, yang mau menanggapi teman, sekian orang berapa persen. Nah, tentu data kuantitatif itu menunjukkan pasti rendah. Ya, karena itu kan indikator untuk mengukur keaktifan. Nah, itu harus nampak. Jadi fenomenanya itu apa? Disebut. Nah, ini belum ada data kuantitatifnya, itu yang pertama. Yang kedua, ini baru satu variabel, yaitu keaktifan. Yang hasil belajar kan belum ada kan. Nah, hasil belajar ini juga harus dilihat daftar nilai dari guru. Kalau kamu akan menggunakan hasil belajar, apakah betul bahwa rata-rata ulangannya untuk materi pokok itu rendah. Jadi terima kasih ini sudah memulai. Lalu memang ada model pembelajaran student facilitator and explaining. Ada, Pak. Teknik atau model bagian dari model pembelajaran tertentu atau model pembelajaran khusus yang berdiri sendiri. Karena kan model pembelajaran kooperatif itu tekniknya kan banyak sekali. Bisa jigsaw, bisa TGT, bisa NHT, bisa macam-macam. Nah, ini student facilitator explaining ini memang model atau teknik? Model, Pak. Saya dapat dari buku dulu ini. Yaitu model pembelajaran. Ya. Atau model pembelajaran tertentu tekniknya ini. Iya, Pak. Apa? Model atau apa? Model pembelajaran inovatif, Pak. Ya, betul. Model pembelajaran inovatif. Tapi model pembelajaran inovatif itu kan banyak. Ada inquiry, ada problem based, ada kooperatif, ada kuantum, ada macam-macam. Lah ini model tersendiri atau teknik dari salah satu model. Ini termasuk inquiry nih, Pak. Nah? Termasuk inquiry. Nah, kalau inquiry berarti kan modelnya kan model pembelajaran inquiry. Tekniknya student facilitator explaining. Nah, kan begitu kan? Iya, Pak. Kamu kan harus bisa membedakan antara model dengan teknik. Kecuali kalau ada rujukannya ini model, kamu kan mengenal pendekatan, model, metode, teknik gitu kan. Nah, ini harus dikenali betul. Ini apakah model, apakah teknik. Nah, itu kamu menemukan model pembelajaran inquiry dengan teknik student facilitator explaining atau bagaimana, ini harus jelas. Lalu ini baru satu variabel. Saya kira saya sudah memberikan template judulnya atau peningkatan titik-titik dan titik-titik itu kan. Lalu juga bukan tema. Kalau tema itu nanti kamu bisa 1 bulan loh penelitiannya. Karena satu tema itu kan biasanya 4 minggu. Maka dibatasi materi pokok apa dalam subtema apa. Itu artinya supaya waktumu itu terbatas, hanya ngajar 2 kali dalam 1 minggu, selesai pengumpulan datanya. Tapi kalau begini nih, tema 3 itu artinya kamu ngajarnya 1 bulan loh ini. Kan berat sekali. Nah, ini jadi oke, tapi ini saya kira kamu sudah berusaha, tetapi tadi jadi masalahnya apa? Lalu fenomenanya apa? Jadi fenomenanya itu tadi, data-data kuantitatif tadi loh. Maka kamu harus ketemu kalau yang masalah yang muncul itu keaktifan yang rendah, indikator keaktifan itu apa?
Baru itu dipaparkan. Fenomenanya atau gejalanya apa. Baru jadi judul. Dan judul itu kata benda, ya, kata benda. Dan 2 variabel. Baik, Pak. Baik, terima kasih Andi ya, diperbaiki. Baik. Jadi belum ketemu ini ya. Baik, Oke, Pak. berikutnya siapa? Ayo siapa? Lho piye to digawe wektu 2 minggu kok ora iso ketemu masalah iki piye? Kamu gimana? Apa tidak wawancara dengan guru, tidak? Siapa lagi? Hari ini dan setelah UTS nanti hanya presentasi untuk memastikan judulmu apa loh? Judul PT kamu itu. Siapa yang sudah siap? Berlian? Iya, Pak. Gimana? Siap belum? Kalau begini, Ya, apakah boleh, Pak? Silahkan nanti kan ditanggapi Katan, oleh Pak Uci kan tapi saya ditanggapi. tidak punya PPT-nya. Oh, ya enggak apa-apa. Gimana judulmu? Kalau misalnya upaya peningkatan pemahaman matematika pada materi pecahan di kelas 5 SD Negeri Puren menggunakan media kartu pecahan. Apakah boleh? Itu sudah berapa variabel? Yang akan kamu tingkatkan Baru 1, Pak. Baru itu akademik atau non-akademik? Akademik. Nah, yang non-akademik mana? Dan enggak usah pakai upaya. Belum ada. Nah, ya belum ada berarti. Enggak usah pakai upaya, langsung peningkatan saja. Peningkatan itu kan usaha toh, Mbak, sampai upaya loh. Oh iya, Pak. Nah, jadi mengapa kamu memilih apa tadi? Pemahaman. Pemahaman matematika. Nah, ya apakah datanya ulangannya memang rendah di bawah KKM? Belum ada datanya, tapi saya melihat pada pembelajaran daringnya itu sampai pecahan gitu, Pak. Ya, nah, kok kamu ngerti bahwa pemahamannya rendah dari apa? Kalau dari itu belum, tapi masih pada materinya sampai pecahan. Nah, iya. Tapi kalau untuk soal-soalnya belum. Nah, yuk kok ngerti nih pemahamannya rendah? Kok ngendi datanya? Apa kamu melihat nilai-nilai ulangan pada kelas berapa tadi? Kelas 5. Kelas 5. Apakah nilai ulangan tahun kemarin rendah? Kalau untuk melihat daftar nilainya itu belum, Pak. Nah, berarti ini kan datang dari langit. Ya toh? Ingat, masalah PTK adalah masalah yang datang dari kelas, ya, berdasarkan observasi, wawancara, dan data dokumentasi. Tidak bisa merumuskan PTK itu datang dari langit. Harus melihat dokumen, maka mau tidak mau ya kamu mesti ke sekolah, lalu bisa wawancara guru dengan daring, ya toh, lalu melihat prosesnya bagaimana gitu. Itu. Jadi ini namanya baru masalahnya datang dari langit, bukan dari kelas. Ingat, ciri khas PTK adalah masalah datang dari kelas. Ada 3 cara mengumpulkan datanya, yaitu observasi, dokumentasi, dan diperkuat dengan wawancara dengan guru. Dokumentasi tadi melihat nilainya, data nilainya. Kalau observasi itu melihat proses pembelajarannya di kelas. Untuk memperkuat lalu diperkuat dengan wawancara dengan guru. Nah, maka ini ya lewat PLP itu bisa dimanfaatkan atau lewat kenalanmu.
Nah itu kritik dari saya, tidak usah pakai upaya. Karena Baik, Pak, terima peningkatan itu kasih. mesti sudah upaya. Lalu itu baru satu variabel. Dukungan data perlu. Pakai media apa tadi mengatasinya? Kartu pecahan. Ya, oke, media kartu pecahan. Untuk siswa kelas? Kelas 5, Pak. Ya, berarti tidak pakai dalam subtema ya. Karena matematika di kelas 5 kan diajarkan sendiri, ya toh? Halo? Ya, Pak, terima kasih, Pak. Jadi tidak pakai dalam subtema materi pokok pecahan. Jadi variabelnya ditambah, lalu itu data pendukungnya ya. Nanti di latar belakang tidak ketemu nanti kalau tidak ada data pendukungnya. Fenomena-fenomena atau fakta yang kamu amati, gejala-gejala yang kamu amati, sehingga kamu bisa menyimpulkan bahwa pemahaman itu rendah. Kalau tidak ada data itu namanya pendapat, namanya opini. Gitu. Oke. Siapa lagi? Ini kalau ngomong lalu dibetulkan. Nah, kalau tidak ngomong ya tidak bisa dibetulkan kan. Lalu bisa mulai kerja. Nur Asiska bisa belum? Sudah ketemu belum, Nur? Sudah, Pak. Coba. Untuk judul saya, peningkatan kemampuan dan hasil belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada materi pokok matematika dalam subtema 2 untuk siswa kelas 3 SD Kanisius Sang Timur. Oke. Berapa variabel yang kamu tingkatkan itu? Iya, terus rumusan masalahnya. Tidak, variabelnya apa variabelnya? Yang akan kamu tingkatkan apa? Itu, Pak, meningkatkan kemampuan menjumlah bilangan bulat, Pak. Nah, kemampuan dengan hasil belajar itu podo ora? Kemampuan dan hasil belajar itu sama atau tidak? Sama, Pak. Nah, iya, berarti itu baru variabel apa yang kamu rumuskan itu? Akademik atau non-akademik? Akademik. Nah, yang non-akademik apa? Belum ada kan? Belum, Pak. Ya, lalu mengapa kamu kok memilih hasil belajar? Apakah ada data pendukungnya bahwa hasil belajar untuk apa tadi? Untuk materinya apa? Materi pokoknya? Materi pembelajaran matematika, Pak. Apa? Halo? Materi pokoknya apa? Matematika. Nah, ya apa materi pokok? Matematika ini mata pelajaran kan? Materi pokok materi menjumlah bilangan bulat. Nah, penjumlahan bilangan bulat. Dalam subtema apa? Kok kamu bisa memilih itu materi itu? Apa hasil belajarnya rendah? Ada data pendukungnya? Belum sih, Pak. Nah, kok bisa memilih itu? Kalau tidak ada data pendukung, berarti kan ngarang. Iya kan? Kira-kira kalau kamu ingin meneliti hasil belajar itu apa data pendukungnya? Nilai siswa. Ya, rata-rata ulangan nilai siswa untuk tahun-tahun sebelumnya kan? Iya, Pak. Kelas 3 tahun sebelumnya, bahwa ulangan ini rata-ratanya untuk materi pokok ini sekian. Persentase yang mencapai KKM hanya sekian. Ya toh, baru kamu bisa ngomong bahwa itu perlu ditingkatkan karena rendah. Lalu mengapa kok kamu memilih model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share ya tadi ya? Apa tahu? Tipe apa? Pembelajaran kooperatif tipe apa? Tipe Think Pair Share, Pak. Ya, kok memilih Think Pair Share? Karena apa? Kok bukan yang lain? Karena menurut saya cocok aja, Pak. Hah? Cocok. Apa?
Karena menurut saya lebih cocok, Pak. Lah yo ngopo? Alasannya kok cocok iki ngopo? Datanya gimana? Data di lapangan, observasi di lapangan kok bisa sampai ke think percent. Ini kan dugaanmu bahwa rendahnya pemahaman atau hasil belajar penjumlahan bilangan bulat tadi itu, kamu duga karena apa? Kok lalu akhirnya kamu bisa memilih model think percent? Gimana kerjasamanya? Kamu amati baik tidak anak-anak di situ? Kan kalau di PLP itu kan kita itu Pak ngelihat apa observasi guru ngajar. Nah ya, kerjasamanya di situ tinggi atau rendah anak-anak? Datanya. Rendah. Nah, data di kelas itu tingkat kerjasama antar murid bagaimana? Di situ tidak ada kerjasamanya, Pak. Berarti rendah. Iya. Berarti variabel yang non akademik ketemu apa? Apanya yang perlu kamu tingkatkan di situ? Kerjasama, Pak. Nah, berarti kira-kira judulmu jadi peningkatan apa? Peningkatan kerjasama gitu, Pak. Nah, dan apa? Peningkatan kerjasama dan hasil belajar. Nah, coba bacaan lengkap. Peningkatan kerjasama dan hasil belajar menggunakan tipe pembelajaran kooperatif. Model apa tipe? Model kooperatif tipe think percent pada materi pokok matematika menjumlah bilangan bulat dalam subtema 2 untuk siswa kelas 3 SDK Sang Timur. Nah, jadi ketemu. Ya, berarti sudah 2, yaitu kerjasama dan hasil belajar. Tapi kerjasama tadi harus dicari indikator kerjasama itu lalu diomongkan. Ya, ciri-ciri kerjasama itu apa, lalu di situ data kuantitatifnya rendah. Apanya dicari, landasan teorinya kerjasama itu apa, lalu indikator kerjasama yang baik itu apa, lalu hasil pengamatanmu terhadap indikator kerjasama itu bagaimana, mesti rendah. Kalau itu kamu katakan rendah, ya rendah mesti. Jadi kerjasama itu ya dalam kelompok itu bisa dicari landasan teori kerjasama itu, indikator kerjasama yang baik itu apa. Oh, diamati lalu ketemu data kuantitatif. Sekian mahasiswa begini, sekian siswa begini, sekian siswa kurang aktif, dan seterusnya, indikator kerjasama. Lalu modelnya ketemu, karena ini mau mengembangkan kerjasama, berarti yang paling cocok kan model pembelajaran kooperatif. Iya toh? Piye, kuliah model pembelajaran diomong ora kerjasama itu model pembelajaran kooperatif paling tepat. Iya, Pak. Nah, berarti model pembelajaran kooperatif begitu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe think percent. Gitu loh. Coba diulangi lagi, baca coba. Peningkatan kerjasama dan hasil belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe think percent pada materi pokok matematika menjumlah materi pokok apa? Pada materi pokok menjumlah bilangan bulat dalam subtema 2 untuk siswa kelas 3 SD Kanisius Sang Timur. Ya, penjumlahan atau menjumlah? Materi pokoknya. Menjumlah, Pak. Menjumlah bilangan bulat. Bukan penjumlahan. Biasanya kalau pokok bahasa itu kata benda. Penjumlahan, ya mesti penjumlahan bilangan bulat. Mesti ya. Iya, Pak. Nah, itu ketemu judulmu. Iya, Pak. Tinggal dukungan datanya. Dan mengapa yang dipilih model pembelajaran kooperatif? Karena data di lapangan menunjukkan kerjasamanya rendah. Lalu dokumentasi nilai rata-rata ulangan untuk 2 tahun sebelumnya, termasuk
persentase siswa yang mencapai KKM, rendah. Ada data. Nah, jadilah judul itu seperti itu. Ya. Gimana tadi? Siapa tadi? Yang ngomong tadi siapa? Namanya lupa saya. Nurasiska, Pak. Ya, Nurasiska. Udah ketemu judulmu. Tinggal dukungan data. Gitu loh. Yo, lagi siapa? Pak, izin saya, Pak. Ya. Agatha. Yo. Tapi sebenarnya saya tuh masih bingung untuk variabel keterampilannya, Pak. Keterampilan apa? Keterampilan piye? Oh iya, mungkin saya bacakan dulu ya, Pak, rancangan judulnya. Jadi rancangan judulnya itu peningkatan keterampilan dan literasi sains menggunakan virtual laboratorium pada kompetensi dasar percobaan rangkaian listrik sederhana untuk siswa kelas 6 SDN Baleharjo. Peningkatan apa? Keterampilan dan literasi sains. Keterampilan sains untuk karepe apa? Nah iya Pak, saya bingung untuk variabel keterampilannya itu mau Nah, kamu apa? kok memilih keterampilan kok iso? Kowe bingung kok. Kowe bingung kok takon aku iki. Keterampilan apa sih untuk karepe? Ini loh Pak, kan kalau siswa SD kelas 6 itu ada kompetensi dasar untuk merangkai listrik sederhana, baik itu paralel ataupun seri. Nah, itu yang ingin saya jadi fokuskan, Pak. Soalnya kan kalau di SD selama pandemi ini nggak ada praktek gitu, Pak. Jadi saya ingin memanfaatkan virtual laboratorium gitu, Pak. Virtual lab. Baik. Hasil belajar itu bisa berupa apa saja? Hasil belajar itu bisa berupa apa saja? Kayak nilai gitu, Pak. Bukan. Nilai itu termasuk aspek apa? Itu aspek kognitif. Nah, hasil belajar itu satu bisa berupa aspek kognitif, satunya lagi hasil belajar siswa itu bisa berupa aspek kognitif, terus aspek apa nih? Afektif, psikomotorik. Afektif, terus satunya lagi? Psikomotorik. Psikomotorik atau? Psikomotorik atau? Keterampilan. Nah, jadi keterampilan itu termasuk? Psikomotorik. Enggak, termasuk apa? Hasil belajar. Nah, sekarang yang literasi sen itu apa? Literasi sen itu karepe. Kemelekan sen ini apa karepmu? Melek sen ini apa? Iya, untuk pemahamannya. Nah, berarti kamu double loh. Semuanya hasil belajar loh itu. Oh, baik, Pak. Nah, sekarang waktu kamu melihat siswa belajar itu, apanya yang rendah? Non-akademik yang rendah apa? Jadi sebenarnya ini saya baru tanya ke guru aja sih, Pak, untuk materi ini apakah ada praktek gitu kan, Pak. Kalau selama pandemi ini kan enggak, jadi cuma berdasarkan materi gitu. Terus siswa hanya membaca buku dan mengerjakan soal gitu, Pak. Jadi kira-kira yang rendah apa nih dari aspek non-akademik? Ya, pemahaman terutama dalam keterampilan praktik. Kalau pemahaman kan hasil belajar akademik, yang non-akademik. Keterampilan untuk menyusunnya, Pak, menyusun rangkaian. Keterampilan kan hasil belajar akademik, yang non-akademik. Apa ya, Pak? Saya bingung non-akademiknya, Pak. Ya apa? Tekon apa minate sing rendah, apa sing kira-kira? Apa kedisiplinane, apa tanggung jawabnya, apa yang non akademik. Pak, boleh saya bertanya kalau untuk yang non akademik itu ada apa aja, Pak? Saya tuh kurang mengerti. Non akademik kan iso minat, iso keaktifan, iso kerjasama,
iso percaya diri, iso kreativitas, iso oke banget dong Mbak yang non akademik itu. Oh, oke Pak, baik. Apa kira-kira menurut kamu? Kira-kira apa? Itu harus ada dukungan datanya nanti. Mungkin ini Pak, untuk kreativitasnya, karena mungkin dalam merangkai apa ya, pengetahuan siswa itu dalam merangkai rangkaian listrik itu bentuknya hanya itu saja gitu Pak, enggak variatif. Oke, sekarang tadi literasi dan keterampilan tadi sama-sama hasil belajar. Sekarang kalau kamu tambahi dengan peningkatan kreativitas, satunya apa? Berarti peningkatan kreativitas dan literasi sains, Pak, bisa nggak ya? Loh, ya bisa saja, tapi literasi sains itu kan macam-macam manunya, dibatasi pada apa kira-kira? Karena literasi sains itu kan artinya kan kemelekan sains tuh, Mbak. Melek. Oh itu iya. terlalu luas. Bisa enggak kalau kamu fokuskan dengan peningkatan kreativitas dan hasil belajar? Oh, baik, Pak. Lalu nanti di definisi operasionalmu, hasil belajar adalah ini dibatasi pada keterampilan, hasil belajar keterampilan. Karena hasil belajar tadi kan bisa berupa pengetahuan atau kognitif, bisa berupa sikap, bisa berupa keterampilan. Nah, hasil belajar itu yang akan kamu lihat itu adalah keterampilan. Berarti KI piro keterampilan ini? KI 3. Waduh. Betul, Pak. KI piro keterampilan ini? Oh, KI 4, Pak. Nah, jadi itu kan hasil belajar toh, Mbak, keterampilan itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi hasil belajar, lalu definisi operasionalmu kamu batasi hasil belajar adalah hasil belajar keterampilan. Keterampilan. Nah, jadi kira-kira judulnya bisa terusan? Peningkatan kreativitas dan hasil belajar siswa menggunakan virtual laboratorium pada kompetensi dasar percobaan rangkaian listrik sederhana untuk siswa kelas 6 SD Negeri Baleharjo. Oke, materi pokok apa KD? Kalau itu tuh sebenarnya kompetensi dasarnya itu udah itu, Pak. Diajarkan pada kompetensi dasar gue. Iya. Ya. Lalu atau langsung diganti materi pokok aja ya, Pak? Ya boleh saja, terbatas toh. Iya. Balik dulu coba peningkatan. Enggak usah pakai siswa tadi yang di depan, siswanya kan di belakang. Coba balik ini. Bentar, Pak. Peningkatan kreativitas dan hasil belajar menggunakan virtual laboratorium pada materi pokok percobaan rangkaian listrik sederhana untuk siswa kelas 6 SD Negeri Baleharjo. Kurang apa, Bu? Kurang apa? Dalam subtemamu urung muncul, Mbak? Oh, saya kira dalam subtema itu bisa diganti dengan materi pokok. Ya, materi pokok dalam subtema, toh? Oh, baik, Pak. Nanti saya cari subtemanya juga. Coba balik ini, kok dalam subtema titik-titik. Ya. Oh iya. Peningkatan kreativitas dan hasil belajar menggunakan virtual laboratorium pada pada materi pokok percobaan rangkaian listrik sederhana pada subtema titik-titik. Dalam subtema titik-titik untuk siswa kelas 6 SD Negeri Baleharjo. Nah, ketemu tuh judulmu. Tapi ini baru ngawang-ngawang loh ya, ini harus didukung data loh. Oh iya, Pak. Kreativitas ini indikatornya apa, terus kamu amati itu kamu omongkan. Kamu mesti kreativitas itu kan landasan teorinya kan pengertian kreativitas, lalu menurut ini, lalu indikator siswa yang kreatif apa, lagui. Kalau dalam penelitian ini indikator kreatif akan dilihat apa, nah itu kamu gunakan untuk mengamati.
Baik, Pak, baik. Jadi kreativitas itu kan kebaruan, jadi banyak mengumpulkan gagasan, ide, banyak berpendapat, dan seterusnya. Itu kan indikator kreativitas. Lalu kamu amati berapa persen itu yang itu. Berarti kan rendah. Yang banyak menunjukkan ide itu rendah, kebaruan rendah, menanggapi teman rendah. Gitu kan kreativitas itu. Baik, Pak. Ketemu judulmu? Sudah, Pak. Terima kasih. Yo terus. Apa nih? Ini ada yang enggak? Skripsinya ikut saya tidak rencananya? Kelas ini. Ada yang dosen bimbing skripsinya ikut saya tidak? Halo? Saya, Pak. Apa? Siapa lagi? Niken terus? Hanya kamu? Nah, untuk yang skripsinya dengan saya, ya, mungkin baik juga kalau judul PT kamu mulai kamu bidikkan ke arah payung saya itu, lalu nanti dimatangkan, dipinalkan di mata kuliah Metopen. Niken, payung saya apa ya Niken ya? Pengembangan LKPD. Pengembangan LKPD menggunakan model pedagogi reflektif untuk menumbuhkan sikap atau karakter titik-titik pada materi pokok titik-titik subtema titik-titik. Nah, coba Niken, kamu pilih itu. Jadi misalnya peningkatan apa ditambahi prestasi belajar menggunakan model pedagogi reflektif. Pedagogi reflektif itu sama dengan pedagogi Nasian, sama dengan paradigma pedagogi reflektif itu sama. Ya, miliknya Sana Dharma itu. Sehingga kamu dalam mengerjakan proposal ini sekaligus sudah menyiapkan skripsimu yang akan datang. Nah, lalu nanti kamu finalkan di kuliah Metopen. Metopennya juga ambil itu judulnya. Metopennya kan R&D kan, pengembangan toh. Iya. Iya. Nah, jadi artinya satu perjalanan itu sudah banyak pulau yang kamu lewati gitu loh. Jadi kalau sekarang misalnya karakter apa yang akan kamu kembangkan? Atau non-akademik apa yang akan kamu kembangkan? Peningkatan apa? Lalu hasil belajarnya ya sudah prestasi belajar itu nanti di skripsimu tidak akan digunakan, tetapi tidak apa-apa. Lalu menggunakan model pedagogi reflektif. Nah, maka arahkan sekaligus penelitianmu mau akan di mana dan seterusnya. Sehingga kamu secara tidak langsung sudah menyiapkan skripsimu itu selama 1 tahun. Gitu, lalu nanti kamu mematangkan di Metopen, karena di Metopen kan selain PTK. Itu saran saya. Yang lain juga sebenarnya bisa saja kalau PT kamu itu lalu kamu larikan ke sana sekaligus. Coba tadi yang saya tanya tadi siapa? Yang Baliharjo tadi siapa? Saya, Pak. Agatha. Agatha? Ya. Agatha ikut payung siapa? Bu Kintan tentang virtual lab juga, Pak. Nah, ngono kuwi lho sing tak karepe. Yang akan kamu kembangkan apa? Radio apa, Kintan? Hah? Payungmu apa? Jenis penelitiannya apa payungmu? Coba Pak, saya lihat dulu. Lupa. Planning itu menentukan efisiensi dan efektivitas. Ya, jadi kalau perencanaanmu matang, maka nanti perjalananmu akan efisien dan efektif. Apa? Andi apa tadi penelitiannya Andi? Skripsi payungnya ikut siapa? Judulnya apa? Ya Pak, skripsi saya ikut Bu Irin, Developing Habit of Mind, Pak. Kebiasaan berpikir positif pada anak. Nah, bisa enggak kamu mulai singgungkan ke situ PT kamu? Sehingga kamu itu secara tidak langsung itu sudah menyiapkan skripsi gitu loh. Peningkatan apa? Misalnya kemampuan berpikir positif atau kebiasaan berpikir positif. Ya, misalnya
Kamu tambahi misalnya dan prestasi belajar gitu, misalnya semuanya tambahi yang akademik, prestasi belajar sebagai variabel, tapi yang satu itu kamu sudah nyerempet skripsimu gitu loh. Iya, Pak. Jadi secara tidak langsung kamu waktu membuat proposal PTK dan nanti dimatangkan waktu metopen itu sudah sebenarnya mengerjakan skripsi. Oke, Pak. Oke. Gata tadi sudah nyinggung-nyinggung tentang virtual lab. Oke. Yang apanya lagi yang bisa dikaitkan? Silahkan. Ini saran yang bagus atau tidak? Sangat bagus, Pak. Saran yang sangat bagus. Nah iya, jadi skripsi so cepet gitu loh. Karena sudah disiapkan sejak awal dan kamu mencari buku-bukunya, barang ini sudah langsung ke persiapan skripsi, mengerjakannya jadi sungguh-sungguh. Gitu loh. Meskipun ini PTK lalu besok dimatangkan di jenis penelitian yang sesuai dengan skripsimu. Tapi kan sudah paling tidak kan landasan teorinya, ya toh, lalu instrumen untuk mengukurnya, itu kan sudah mesti kamu kerjakan. Dan juga memperingan beban tugasmu kan. Karena ini nanti lalu saya kembangkan di R&D, berarti nanti R&D saya atau metopen nanti saya sudah tidak terlalu berat. Mono loh, berpikir yang cerdas. Siapa coba yang sudah disinggung-singgungkan dengan skripsinya? Halo? Ini semester 5 loh ini. Tiffany ikut siapa payungnya? Bu Ika, Pak. Apa? Survei. Ya. Sebentar, Pak. Saya buka dulu, Pak. Biasanya survei, ekstrakurikuler apa-apa. Iya, Bu Ika, survei implementasi ekstrakurikuler sains. Nah, aku udah angel peningkatan apa? Gak sulit itu dikaitkan ya. Ya, terserah. Siapa lagi? Brigita, Brigita? Iya, Pak. Saya ikut payung Romo Ari, Pak. Apa? Pengembangan buku pedoman permainan tradisional untuk menumbuhkan karakter anak, Pak. Karakter apa? Kalau dalam judul PTK yang hendak Karakter apa saya kembangkan? Karakter apa bulangan? Karakter apa? Bisa karakter percaya diri, bisa karakter biasanya Romari kan pegang satu buku apa itu karakter apa? Iya. Bukunya siapa itu? Cuman belum itu ada karakter diskusi. kontrol diri, Pak, biasanya kalau Romari. Oh, kontrol diri. Buku ini siapa, Wi? Ada satu buku yang dipegang itu yang dikembangkan terus bukunya siapa, Wi? Yang memuat kontrol diri barang bukunya siapa? Halo? Kurang tahu, Pak, bukunya siapa. Ada satu buku yang memuat itu, jumlah itu lupa saya judulnya. Udah, siapa ya? Terjemahan bahasa Inggris itu. Nah, itu kamu kan bisa mengambil itu, peningkatan kontrol diri dan prestasi belajar. Berarti kamu sudah membahas tentang variabel kontrol diri. Menggunakan apa? Modul apa? Menggunakan modul peningkatan kontrol diri dan prestasi belajar menggunakan modul. Berarti kamu kan sudah mulai mengerjakan variabel kontrol diri dan modul. Gitu loh. Ya. Berian apa? Berian, milih apa? Saya ikut Pak Andre, Pak. Apa?
Nah, yang sosial media itu Pak, saya agak lupa judul pastinya. Tapi Waduh, tentang sosial media itu Pak. media apa? Judulnya Sosial media. pemanfaatan sosial media dan platform digital Ya itu untuk Pak. untuk pembelajaran IPS SD, Pak, untuk yang Pak Andri. Ya kan iso ta kuwi peningkatan apa kan jebuk subtema materi pokok IPS itu menggunakan platform digital apa kan iso to? Siapa? Ya, peningkatan apa dan apa menggunakan platform media digital apa pada materi pokok IPS apa materi pokoknya apa untuk jebuk IPS dalam subtema apa gitu kan. Cuma kalau IPS harus kelas atas ya karena di kelas bawah belum ada IPS. Itu loh maksudnya disinggung-singgungkan gitu loh sekaligus. Lalu nanti kamu sebenarnya secara tidak langsung sudah mulai mengerjakan skripsi. Lalu nanti dimatangkan di Metopen. Tetapi ya harus logika berpikirnya adalah datang dari lapangan. Artinya yang akan ditingkatkan itu yang di lapangan memang rendah. Nah, menggunakannya itu bisa menggunakan itu yang skripsimu itu. Ya, opo sing arep tingkatke. Ngono. Jadi disinggol-singgolke mulai disinggolkan dengan skripsinya tapi juga tidak menyalahi alur berpikir PTK. Kontrol diri saya kira rendah juga anak-anak di SD. Tapi kontrol diri itu indikatornya apa? Dalam buku itu sudah sangat rinci itu ada itu yang lupa saya buku. Apa judulnya? Siapa yang akan memaparkan lagi? Gue rasa serius, harusnya kan sudah diberi waktu 2 mingguan, nggak bisa menemukan masalah piye. Dengan kamu presentasi, lalu saya bisa meluruskan, iki Mbak, tentu bisa kamu ubah kalau bisa kamu kaitkan dengan skripsi asal cocok ya. Alur berpikirnya itu tetap dari lapangan, hasil wawancara dan dokumentasi. Makanya sudah semuanya kayak hasil belajar aja yang non-akademik yang di depan ini yang mungkin bisa kamu sesuaikan dengan apa yang akan kamu kan bisa peningkatan kontrol diri dan hasil belajar menggunakan modul apa iso. Jadi kamu kan sudah mulai menyiapkan modul landasan teori toh. Siapa lagi yang mau ngomong?
Masih ingat ini teman-teman kamu? Kelihatan enggak ini? Kelihatan, Pak. Masih ingat. Ini kan wis seto ngopo ada gawe upaya meningkatkan ini kan sudah jelas loh. Template-nya ini kan sudah jelas. Lalu yang di depan tuh non akademik. Yang non akademik itu bisa kamu misalnya peningkatan kontrol diri dan hasil belajar menggunakan modul pada materi pokok apa dalam subtema apa. Artinya kamu sudah mulai menyerempetkan dengan skripsimu. Lalu tadi yang matematika kelas atas tadi peningkatan kalau tadi si Agatha tadi kan peningkatan kreativitas dan hasil belajar menggunakan virtual laboratorium pada materi pokok listrik apa tadi untuk siswa kelas 5 SD Baliharjo gitu kan. Nah ini harus tak gawe ke anu toh, harus tak gawe ke template guru garing isi titik-titik itu kan. Mengapa kamu harus susah-susah untuk mengubah-ubah? Cuma isian titik-titik yang variabel yang akan dikembangkan itu harus berangkat dari kelas, persoalan real di kelas. Iya toh? Yang akademik bisa semuanya pasti hasil belajar, cuma rumusannya ada yang prestasi belajar, ada yang hasil belajar, ada yang kemampuan memahami, tapi semuanya kan hasil belajar. Yang kedua itu loh. Nah, yang titik-titik di depan yang non akademik itu silahkan. Tadi ada yang kerjasama, tadi ada yang keaktifan, tadi ada yang kreativitas, ada apa lagi gitu. Kalau kamu hitung, kalau bisa ya jangan terlalu jauh lebihnya dari 20 kata gitu kan. B, ada komentar apa? Dia kalau begitu minggu depan semuanya judulnya ditulis ya, supaya saya mudah mengomentari, lalu variabelnya itu lalu menggunakan yang isian titik-titik itu dikasih warna merah supaya saya mudah anunya. Jadi peningkatan kreativitasnya dikasih warna merah. Dan hasil belajar menggunakan virtual laboratorium di warna merah. Materi pokok apa di warna merah, untuk kelas berapa, SD mana warna merah. Titik-titiknya itu diisi warna merah. Coba besok, minggu depan, 2 minggu lagi. Gimana? Baik, halo? Pak. Lalu sedapat mungkin usahakan diserempetkan dengan skripsinya. Lalu nanti saya betulkan. Ini presentasi dengan saya itu untuk membetulkan itu loh. Lalu setelah itu, seperti Agatha itu berarti sudah mulai bisa kerja. Satunya tadi siapa? Bisa kerja. Nah, si Andi tadi, peningkatan keaktifan dan prestasi belajar juga itu juga sudah bisa kerja. Sudah bisa menyiapkan proposalnya, bab 1. Bab 2 gitu. Lalu usahakan diserempetkan dengan skripsi yang dipilih. Supaya tidak, ya satu kali kerja sudah banyak pulau yang terlewati. Gimana hari ini? Begitu? Halo? Baik, Pak. Iya. Lalu 2 minggu lagi berarti cepat saya melihatnya. Begitu ditayangkan lalu apa itu? Saya komentari lalu diubah gitu. Ya, tapi jalan berpikirnya seperti tadi. Gitu ya, kelihatannya kamu belum siap. Ya. Saya mau ngapain kalau kamu belum siap untuk presentasi. Oke, gitu. Selamat siang ya. Siang, Terima Pak. kasih, Selamat siang, Pak. Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi tidak ada alasan lagi untuk 2 minggu yang akan datang semuanya harus sudah siap. Ya.
Yang sudah presentasi tadi ya sudah dibetulkan aja, lalu presentasi terakhir nanti yang sudah saya setuju itu sudah mulai bisa bekerja.